Semalam suntuk, saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya mengambil HP, mengambil smartphone saya, dan tidak tahu bagaimana caranya saya supaya bisa ngantuk ini. Mungkin setelah saya membaca puisi ini saya akan mengantuk dan tidur seharian, kemudian buka puasa, bangun tidur, kemudian buka puasa gitu. Jadi saya ingin mencari cara supaya segera bisa tidur. Dari kemarin mungkin sudah 30 jam lebih saya tidak tidur. Semoga setelah membaca saja ini saya bisa tidur. Baca saja langsung unggah, langsung tidur. Saya akan bacakan sebuah puisi dari kumpulan puisi pertama saya, yaitu Mata Pangara ini. Buku puisi ini saya terbitkan pada 2014. Sudah jelek yang punya saya ini, cetakannya udah seperti ini. Semoga di hari buku ini saya bisa memperoleh hikmah bahwa buku sebaiknya dirawat dengan baik. Semoga tidak seperti punya saya ini. Tuh. Udah. Tapi yang penting bisa dibaca. Puisi berjudul Tartus ini adalah puisi yang saya tulis ketika saya masih kelas 2 Madrasah Aliyah. Umur saya waktu itu sekitar 17 tahun. Dan tidak lama kemudian puisi Tartus ini memenangkan sebuah sayembara puisi se-Jawa Timur, yang salah satu jurinya itu adalah Nuruddin Asyhadi, W. Haryanto, dan almarhum redaktur Jawa Pos itu Mas Arif Santosa. Semoga ketiganya mendapatkan berkah, terutama almarhum Mas Arif Santosa. Semoga beliau dilapangkan di alam barzah sana. Puisi berjudul Tartus ini mulanya saya tulis dari sebuah refleksi saya atas kisah-kisah yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Al-Kahfi artinya adalah goa. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu terdapat cerita tentang 9 orang pemuda. 9 orang pemuda, ya anak muda. Anak muda itu umurnya tidak sampai 30 tahun. Anggaplah seperti itu. 9 pemuda ini begitu dakwahnya sedang bertentangan dengan sebuah rezim pada masanya. Kemudian mereka menyepi di sebuah goa selama kurang lebih 3 abad. Ngapain mereka kurang lebih 3 abad di dalam goa? Ya tidur. Makanya tidur itu kadang menjadi ibadah. Nah, kemudian saya sempat juga menonton serial filmnya di zaman saya masih umur 17 tahun di sebuah stasiun televisi di Indonesia ini menyiarkan serial Ashabul Kahfi, kisah-kisah Ashabul Kahfi, kisah para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Saya mengikuti setiap hari. Waktu itu memang saya masih kelas 2 aliyah.
dan bulan Ramadan. Jadi serialnya dari tanggal 1 sampai jebol Lebaran saya setiap malam menonton. Sampailah akhirnya saya menulis puisi. Judulnya adalah Tartus. Tartus ini adalah sebuah nama goanya. Nama goanya Goa Tartus. Jadi kalau Al-Quran mencatatkan kisah Ashabul Kahfi ini dengan nama surat goa, maka saya merekamnya sebagai nama goanya, dari nama goanya, yaitu Tartus. Mari menikmati Tartus. Apa yang lebih berharga dari penyepian? Ketika gaduh sekitar melempar takdir. Walau kerah seluruh kekuatan, musnahkan bigdaya serta kemaslahatan yang remuk, sisa kekuatan hanya ditemukan di tubuh hening. Di Tartus, goa persemayaman Maximalianus, kujulurkan seluruh indera merasuki sejarah resah pelarian 9 lelaki baja yang galau sehabis menikam arca-arca. Berbilah pedang dan anak panah bagai siap memancung di depan mata. Kemudian uzlah ke sini mengistirahatkan getir diri. Desah-desah gelisah kutangkap dari semilir udara yang gerah, rintihan kecil yang tak usai membisikkan kekalutan. Saat di luar, Deux Latianus dan tentaranya mengepung desa. Oh Tartus, di tubuhmu sepotong sabda pernah tersyiar sewujud sinar. Hentikan segala yang bergetar. Ini batu-batu saksi. Kalau maha cahaya dahulu menyemesta, terpancar dari aura Maximalianus, menyilaukan bala Deux Latianus hingga terlempar ke kaki bukit Banjarus. Kuraba jejak samadi, dilungkai mimpi-mimpimu Ashabul Kahfi. Mungkin kutemukan bias mega menyeludup ke tubuhku. Lalu gegasku berbaring, berlindung padanya dalam lototan mata anjing. Sampai bisa kusaksikan malaikat-malaikat menjaga abad mengembara dalam tidurku sekian lama. Oh, inikah peristirahatan keabadian usia. Sampai aku terjaga pada sebuah zaman yang jauh berbeda, bernama alam kehancuran. Raidu 2006. Tartus adalah sebuah goa di Bukit Banjalus, Desa Rokim, pedalaman kota Fidelpia, tempat Ashabul Kahfi atau Maximalianus berjumlah 9 orang laki-laki bersama seekor anjingnya bersembunyi, melarikan diri dari kejaran tentara kerajaan Fidelpia hingga mereka tertidur kurang lebih 3 abad lamanya. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Saya berharap semoga puisi-puisi ini dapat memberikan
kesegaran pada dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita semua tetap mendapatkan berkahnya. Silahkan tidur, insya Allah Anda tidak pernah rugi. Tidur di bulan puasa itu lebih baik daripada Anda harus menyerah kepada nafsu. Tidur di bulan puasa itu lebih baik daripada bangun kemudian yang tidak ada gunanya, ngomongin orang, gosip, dan lain sebagainya. Mari kita tidur bersama-sama, semoga tidur kita juga tercatat sebagai ibadah, sehalnya Ashabul Kahfi. Tidurnya saja tidak hanya dicatat sebagai kebaikan, tapi juga direkam riwayatnya oleh Al-Quran, sehingga kisahnya dapat kita nikmati pada sampai hari ini. Akhirnya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itulah doa Ashabul Kahfi sebelum mereka tertidur selama kurang lebih 3